في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي خرقا فحياتي قبل الحلقات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad SAW diketahui menikahi Aisyah radhiyallahu an pada bulan Syawal. Hadis yang menyebutkan hal tersebut juga menjadi acuan bagi umat muslim, sehingga bulan Syawal menjadi bulan yang seringkali diisi dengan acara walimah. Bagaimana sebenarnya kisah pernikahan Nabi Muhammad SAW dan Aisyah binti Abu Bakar? Siapa sosok sahabat yang terlibat dalam kisah mereka? Berikut kilasannya. Aisyah radhiyallahu an menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Aku bermimpi selama 3 malam. Malaikat datang kepadaku dengan membawa gambarmu dalam sepotong kain sutra seraya berkata, 'Inilah istrimu.' Lalu aku buka kain penutup wajahmu. Ternyata itu adalah gambarmu. Saat itu aku bergumam, jika dia dikehendaki oleh Allah, maka pasti terlaksana." Ibnu Abu Mulaika menyatakan bahwa Aisyah radhiyallahu an berkata, Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW dengan membawa gambarnya dalam sepotong kain sutra hijau seraya berkata, "Inilah istrimu di dunia dan di akhirat." Hadis riwayat Tirmizi. Aisyah radhiyallahu an berkata, setelah Khadijah radhiyallahu an meninggal dunia, Khawlah binti Hakim, istri Utsman bin Mas'un, berkata kepada Rasulullah SAW saat masih di Mekah, "Wahai Rasulullah, apakah engkau tidak ingin menikah lagi?" Rasulullah SAW balik bertanya, "Dengan siapa?" Khawlah menjawab, "Terserah kepadamu, apakah engkau ingin menikah dengan seorang gadis atau seorang janda?" Beliau berkata lebih jauh, "Jika gadis, siapa orangnya?" Khawlah menjawab, "Putri orang yang paling engkau cintai, Aisyah binti Abu Bakar." Beliau bertanya lagi, "Jika janda, siapa orangnya?" Khawlah menjawab, "Sauda binti Jam'ah. Ia telah beriman kepadamu dan mengikuti ajaranmu." Rasulullah SAW berkata, "Kalau begitu, pergilah dan sampaikan pinanganku kepada mereka berdua." Khawlah adalah orang yang menjadi jembatan pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah kala itu. Khawlah segera pergi menuju rumah Abu Bakar. Di sana ia disambut oleh Ummu Ruman, ibu kandung Aisyah radhiyallahu an, seraya berkata, "Wahai Ummu Ruman, sungguh besar kebaikan dan berkah yang dilimpahkan Allah kepada kalian. Rasulullah SAW mengutusku untuk menyampaikan pinangannya kepada Aisyah." Ummu Ruman terperangah. Ia segera menjawab, "Aku senang sekali mendengarnya. Tapi tunggulah Abu Bakar sebentar lagi, dia akan datang." Setelah Abu Bakar datang, Khawlah berkata, "Wahai Abu Bakar, sungguh besar kebaikan dan berkat yang dilimpahkan Allah kepada kalian. Rasulullah SAW mengutusku untuk menyampaikan pinangannya kepada Aisyah." Abu Bakar tidak kalah terperanjat seraya berkata, "Apakah Aisyah boleh menikah dengannya? Bukankah dia putri saudaranya sendiri?" Khawlah segera menemui Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan pertanyaan Abu Bakar.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Temui kembali Abu Bakar dan katakan jawabanku kepadanya. Engkau adalah saudaraku dalam Islam. Aku tetap menjadi saudaramu. Putrimu boleh menikah denganku." Kaulah menyampaikan jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut kepada Abu Bakar. Setelah semuanya jelas, Abu Bakar berkata, "Mintalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang kemari." Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang, maka Abu Bakar langsung menikahkan putrinya kepada beliau. Saat itu Aisyah baru berusia 6 tahun. Imam Az-Zahabi berkata, pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Aisyah berlangsung setelah Khadijah wafat. Beliau menikah dengan Aisyah dan Saudah dalam waktu yang bersamaan. Namun serumah dengan Saudah lebih dulu selama 3 tahun. Kemudian baru serumah dengan Aisyah pada bulan Syawal setelah peristiwa Perang Badar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menikah dengan seorang gadis selain dengan Aisyah radhiyallahu an. Jadi, keputusan pernikahan Rasulullah dengan Aisyah didasarkan kepada petunjuk wahyu. Salah seorang yang membantu menjembatani terjadinya perjodohan antara Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Aisyah radhiyallahu an adalah Khawlah binti Hakim. Dia adalah seorang wanita terpandang dan matang yang sangat mengerti bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membutuhkan sosok wanita yang dapat mengisi kekosongan dan menutupi celahnya dengan kelembutan, cinta dan kasih sayang. Dan berkat pengalaman yang cukup matang, pandangannya yang tajam dan keimanannya yang mendalam, Khawlah dapat memahami kondisi kejiwaan, sosial, dan waktu yang mengitari kehidupan sang Nabi. Sehingga setelah mempertimbangkan dan berpikir lebih jauh, dia pun menawarkan pernikahan Rasulullah dan Aisyah radhiyallahu an. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekhususan hanya kepada Nabi Muhammad SAW dan bukan kepada umatnya. Kekhususan itu adalah Rasulullah SAW beristrikan banyak, yaitu 9, namun ada riwayat lain yang mengatakan 11. Tujuan Allah menikahkan Rasulullah dengan banyak sekali wanita adalah agar sunat-sunat hingga Rasulullah di rumah itu yang tidak tampak bisa tampak dan bisa diriwayatkan secara utuh. Karena istri Rasulullah memiliki peran yaitu menyampaikan sunnah-sunnah Rasulullah ketika ada di rumah. Jika Rasulullah SAW hanya menikah dengan 1 atau 2 wanita saja, maka riwayat-riwayat Rasulullah yang ada di rumah ataupun sunnah-sunnah Rasulullah yang ada di rumah yang akan disampaikan hanya sedikit. Itu sebabnya Allah memberikan kekhususan kepada Rasulullah SAW. Selain itu, tujuan lain adalah untuk menunjukkan kalau Rasulullah bisa semakin dekat dengan Abu Bakar dan juga Umar. Dan mohon digarisbawahi, banyak sekali orang-orang awam yang mengatakan bahwa saya menikah banyak melakukan sunnah Rasulullah, saya menikah banyak karena Rasulullah saja, panutan saya saja menikah dengan wanita yang banyak sekali. Mohon itu digarisbawahi, bukan maksud untuk menyinggung siapapun di sini, tapi di sini Rasulullah diberikan Allah kekhususan dan Rasulullah menikah dengan banyak wanita bukan hanya untuk karena melampiaskan nafsunya,
melainkan untuk mengajarkan agama Islam agar lebih luas, agar lebih banyak yang mengetahui tentang agama Islam. Jadi kalau ada yang mengatakan sedemikian rupa seperti ini misalnya, saya menikah banyak karena saya ingin melakukan sunnah Rasulullah, saya menikah banyak karena saya umatnya Rasulullah, bukan. Dan itu benar-benar salah, karena di sini Allah memberikan kekhususan hanya kepada Rasulullah, bukan pada umatnya. Dan Rasulullah di sini menikah juga karena untuk menyampaikan agama Allah. Jadi hikmah dari Rasulullah beristrikan banyak, yaitu diantaranya mengajarkan agama Islam. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.